Mas MC, sudah didengar suara saya? Bisa, Bu. Suaranya sudah terdengar. Baik, ya. Terima kasih. Baik, selamat pagi hadirin sekalian. Kita berjumpa dalam seminar online melalui aplikasi Zoom dengan topik yang sedang menghangat saat ini, yaitu pembebasan napi di tengah pandemi COVID-19. Baik, di pagi hari ini, kita punya dua narasumber, yaitu Bapak Anak Agung Gede Krisna. Beliau merupakan Kepala Lapas Kelas 1 Lowokwaru, Malang. Dan juga ada Ibu Sri Setiawati, merupakan Training Director Dynamic Consulting Group, yang akan sama-sama membahas seperti apa kebijakan ini. Karena kita tahu bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Kumham telah melepas narapidana asimilasi sebanyak 30-an ribu ya, ada yang menyebut 36, 37, dan 38 ribu, dengan mengeluarkan permen sekaligus juga keputusan menteri, di mana ini terkait dengan syarat tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Baik, di layar kita sepertinya sudah siap ya narasumber kita. Yang pertama, saya mau sapa dulu para narasumber, boleh ya? Baik, kalau dari Pak Krisna, apakah sudah siap? Oke, belum dinyalakan nggak ya ini? Oke, baik. Satu, dua. Oke? Oke, baik. Pak Krisna, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya, kabar baik Pak Krisna? Baik, baik. Baik selalu, Pak Lapas. Baik, kita nanti akan mempersilakan Anda untuk menyampaikan materi yang pertama. Tapi kita mau lihat dulu yang narasumber kedua, Bu Sri Setiawati. Bu Iyeng ya panggilannya. Bu Iyeng, selamat pagi. Oke, Bu Iyeng, selamat pagi. Baik, Ibu, selamat pagi. Ibu, selamat pagi. Oke, sepertinya sudah ada di layar kita ya. Bu Sri Setiawati, selamat pagi. Oke, baik. Ya, dan saya juga mau menyapa seluruh audiens yang juga sudah bergabung. Ini sepertinya tidak hanya dari Kementerian Kumham ya, dari Bapas Lapas, tapi juga banyak bergabung dari teman-teman akademisi, baik dosen, mahasiswa, guru juga ada. Kemudian juga pegiat literasi, ada juga dari praktisi kesehatan ya, dari manajemen rumah sakit, dokter, kemudian juga dari Kementerian Agama juga ada. Kemudian kayaknya dari masyarakat yang lain, pendongeng, wirausahawan juga turut bergabung dalam perbincangan kita. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan bagi yang menjalankan puasa tetap semangat. Baik, kita langsung saja kepada Pak Krisna untuk menjelaskan terkait dengan pembebasan napi di tengah pandemi COVID-19. Ini tentu kita mau tahu alasan atau pertimbangannya ya Pak ya, sekaligus pola evaluasinya, karena yang muncul di masyarakat sekarang tidak hanya pro-nya yang kelihatan atau kedengaran, tapi lebih banyak kontranya ini Pak. Silakan, monggo Pak Krisna, setengah jam ya untuk memaparkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Krisna, Lapas Kelas 1 Malang. Yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak selaku host antara pertemuan ini, yang pastinya sedianya ada pembebasan. Ya, pembebasan itu lebih kecil daripada yang masuk ke dalam lapas, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari lapas. Ya, terkait yang saat ini yang kami bicarakan di masyarakat, yaitu implementasi adanya Permen 10 tahun 2020. Ya. Sebelum kami menyampaikan terkait dengan Permen 10 tahun 2020, perlu kiranya kami berikan informasi bahwa semenjak tahun
sistem pemasyarakatan sudah berubah. Ya. Yang dulu konsep perlakuannya atau sistem pemidanaannya menganut asas pembalasan. Sejak Bapak Saharjo memberikan pidatonya dalam penganugerahan gelar honoris causa Menteri Kahki, memang penjaranya dirubah menjadi pemasyarakatan. Sehingga apa? Konsep menjadi dasar konsepnya berubah, yaitu dari pembalasan menjadi pemasyarakatan. Apa itu tujuan pemasyarakatan? Yaitu memulihkan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan. Itu menjadi konsepnya. Mohon maaf, itu menjadi tujuannya. Terus dari pembalasan menjadi reintegrasi sosial, itu menjadi konsep dasarnya. Pelanggar hukum di Indonesia sejak konsep pemasyarakatan itu pada saat keluar dari lembaga pemasyarakatan, dia bisa berperan aktif di masyarakat. Ya. Dia mempunyai keahlian dengan harapan dia tidak melakukan pengulangan hukum kembali. Ya. Menurut data kita 3 tahun terakhir bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia masih terjadi namanya pengulangan kejahatan terhadap ex narapidana yang kita sebut namanya residivis. Usaha apa yang dilakukan oleh jajaran pemasyarakatan untuk mengurangi residivis di Indonesia? 3 tahun terakhir, angka residivis di Indonesia mencapai hanya 10%. Ya. 320.000 orang 3 tahun terakhir yang dibebaskan dari pemasyarakatan. Hanya sekitar 27.000 kalau tidak salah datanya yang melakukan pengulangan kembali. Apakah pemasyarakat dianggap berhasil atau tidak? Pemasyarakatan telah melakukan beberapa pola pembinaan. Ada 2 pembinaan utamanya, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Harapannya, secara filosofi, secara sederhana, kepribadian itu terkait dengan sikap mentalnya. Harapannya dia bisa menyadari kesalahan, tidak mengulangi, dan seterusnya. Ya. Terkait dengan pembinaan kemandirian, ujungnya adalah memberikan keahlian, keterampilan terhadap warga binaan, sehingga dia keluar tidak melakukan kejahatan kembali karena dia punya pekerjaan. Kan begitu. Pembebasan seorang narapidana, pemasyarakatan menurut beberapa tahapan, kan, yang namanya tahap pembinaan. Dari tahap awal, yaitu misi orientasi 0 sampai 3, terus dilanjutkan dengan tahap lanjutan. Ada di sana 0 sampai 1/3 disebut dengan maksimum security, tahap lanjutannya. Dan nanti tahap akhirnya ada di 2/3, namanya tahap reintegrasi sosial. Kalimat asimilasi di Permen 10 ini bukan hal yang baru kalau kami kaitkan dari proses pembinaan narapidana di lapas. Karena dari Permen 32 tahun 99 sudah mengatur yang namanya asimilasi. Asimilasi ini diberikan terhadap narapidana yang telah menjalani masa pidananya. Perbedaannya adalah, ya, pada saat Permen 32/99, asimilasi ini bisa dilaksanakan di dalam lapas, ya, asimilasi dengan pihak ketiga atau di lapas terbuka atau open camp. Kami di lapas Malang mempunyai open camp, ya, tempat asimilasi narapidana kami yang khususnya yang pidana umum yang tidak terkait PP 99
dan melaksanakan eksplorasi tempatnya di wilayah yang lain. Ya. Terus apa yang mendasari pemerintah melaksanakan pembebasan narapidana? Yang pertama pastinya kita semua tahu ya, COVID ini melanda Indonesia. Sebelum terjadi di lapas, pimpinan kami, Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak PLT Direktur Jenderal, telah melakukan langkah antisipasi, yaitu program-program pencegahan COVID-19 di dalam lapas. Berupa mulai dari pembatasan kunjungan tahap pertama, terus yang kedua mulai tidak atau menutup kunjungan langsung yang diganti dengan kunjungan melalui video conference antara keluarga dengan kerjasama sinergi dengan aparatur penegak hukum untuk melaksanakan kegiatan sidang online dan terus melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan di seluruh lokasi lapas, pembuatan bilik steril untuk akses masuk di seluruh lapas. Ini semua dilakukan untuk apa? Untuk pencegahan COVID-19. Tapi kita tidak tidak hanya sampai di situ. Rasa khawatir di seluruh lapas itu terjadi. Sebab kenapa? Petugas kita ini tidak tidur di kantor. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa kan di lapas itu lingkungan terbatas. Iya, untuk warga binanya. Pengunjungnya sudah tidak masuk, sidang juga sudah tidak. Terus kenapa potensinya menjadi tinggi? Ya. Biar Bapak Ibu ketahui seluruhnya, kami di Lapas Kelas 1 Malang contohnya, tanggal 30 Maret itu jumlah hunian kami kurang lebih 3.200 dengan kapasitas hunian 934 orang. Udah hampir 300%. Ya. Boro-boro untuk melaksanakan protokol COVID. Ya. Physical distancing. Hanya mencari satu kamar saja untuk tempat isolasi mandiri apabila terjadi warga binaan atau pegawai yang menjadi OTG atau OPG. Kita sudah sulit sekali mencari. Sulit mencarinya. Sehingga diambillah kebijakan ini oleh pemerintah. Dan boleh kami informasikan bahwa data narapidana seluruh Indonesia per tanggal 30 Maret 2020 berdasarkan SDP 270.525 orang dengan kapasitas hunian di seluruh Indonesia 132.000, sehingga hampir 100%. Sehingga Bapak Menteri Hukum dan HAM dengan berbagai pertimbangan mengeluarkan Permen 10/2020, dan ini tidak pertimbangan hanya di lingkungan atau di nasional saja, dan ini program ini sudah dilaksanakan di seluruh dunia. Beberapa negara sudah mengeluarkan narapidana-nya. Ya. Per tanggal 23 April, jumlah narapidana di seluruh Indonesia yang melaksanakan atau implementasi dari Permen 10/2020 sebanyak 36.000 lebih. Ya. Menjadi ramai, ya. Menjadi karena terjadinya keresahan masyarakat
ya, bahwa video ada beredar video viral bahwa angka kejahatan di masyarakat meningkat karena ada napi yang dikeluarkan secara berbondong-bondong dari lapas terkait dengan Permen 10 2020. Nah, kami tidak menyangka bahwa dari 36.000 itu, ya, ada teman-teman saudara-saudara saya warga binaan yang melakukan pelanggaran hukum kembali. Jumlahnya baru 39 orang, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadif Humas Polri tadi pagi. Ya. Kalau dibandingkan secara data statistik, pasti itu jauh perbandingannya. Tetapi kalau dibandingkan dengan perasaan masyarakat, pasti ketemu. Pertanyaannya, kami selaku kepala lapas juga mendapat desakan. Desakan dari warga binaan yang takut terserang COVID yang 3.200. Plus keluarganya menanyakan, walaupun kita secara seluruh satuan kerja kita sudah membangun media sosial sebagai bahan informasi. Kadang lapas ini keren kalau menjadi perhatian publik pada saat satu terjadi pemberontakan, dua terjadi pelarian, yang ketiga ini COVID, sehingga masyarakat baru melihat lembaga pemasyarakatan. Dan kami bersyukur juga di tengah kondisi ini bahwa masyarakat ada perhatiannya terhadap lapas ini, dan masyarakat tahu bahwa teman-teman warga binaan di dalam lapas di seluruh Indonesia ada ratusan ribu yang harus kita urusi bersama. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Lalu kita lihat dari teori bahwa proses pemasyarakatan akan berhasil apabila ada 3 pilar yang melaksanakan itu. Yang pertama, petugasnya sendiri. Yang kedua, warga binaannya sendiri. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat ini masyarakat siapa? Ya, mulai dari masyarakat pemerintah daerah, mulai dari masyarakat instansi vertikal horizontal yang lain, mulai dari praktisi, LSM, media, dan masyarakat sekitar untuk memberikan dukungan terhadap program pembinaan ini. Ya. Baik. Kami pernah mendengar cerita dari mantan narapidana yang melakukan residivis, ya, cukup tragis. Ya. Ceritanya begini, Pak, saya setelah bebas dari lapas A, sholat, ya, atau kembali ke masyarakat, mereka mengucilkan kami, mereka tidak menerima kami, karena kami distigma bahwa kami adalah mantan penjahat yang tak bisa tobat. Padahal di dalam lapas kami sudah mengikuti program pembinaan, baik itu program pembinaan kemandirian maupun program pembinaan kepribadian. Baik. Mereka menganggap sekali masuk lapas sudah jadi penjahat selamanya. Dan saya kasihan sama anak saya yang sekolah. Oh, bapakmu bajingan. Akhirnya dikucilkan juga. Nah, ini dampak dari pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Harapan kami melalui program kelas online ini, kami bisa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat yang diwakili oleh 71 partisipan yang saat ini bergabung dalam Zoom ini. Memberikan informasi bahwa tidak semua, ya, tidak semua warga binaan atau napi saja lah, karena ini belum populer warga binaan pemasaran. Napi di dalam lapas itu kami keluarkan, sehingga tidak menimbulkan keresahan baru. Ya, kalau Mbak siapa? Happy Budi ya? Ya Mbak. Ya Pak. Kalau masih mau lihat stok napi boleh ke lapas Malang. Masih ada 2.700 hari ini. Baik. Tidak semuanya, ya, artinya
membuat suatu aturan pembatasan siapa yang bisa mengikuti program asimilasi ini. Baik. Tidak langsung takut-takut Pak Kalapas malah langsung ditaruh semua gitu kan. Nah, ya. Ada pembatasan-pembatasan. Pertama ada syarat administrasi, terus ada syarat substantifnya. Menjadi hal yang mutlak, yaitu narapidana itu telah menjalani setengah masa pidana. Yang kedua, pembatasan keduanya, tanggal pembebasan bersyaratnya atau PB-nya itu sebelum tanggal 31 Desember 2020. Ya. Artinya, yang 1 Januari 2021 dia tidak bisa mengikuti program ini. Itu maksudnya. Terus yang berikut hanya berlaku untuk pidana. Ya. Oke, 1 menit lagi, Pak. Ya. Yang berikutnya berlaku untuk pidana umum, tidak termasuk PP 99. Korupsi, teroris, nggak ikut. Setelah itu mengikuti program pembinaan. Program pembinaan dibuktikan dengan laporan perkembangan pembinaan. Yang terakhir ada surat jaminan ya dari dirinya sendiri maupun keluarga bahwa mereka selama asimilasi ya berada di rumah dan tidak melakukan kejahatan. Apabila melakukan kejahatan, ada juga dalam surat edaran yang diberikan itu hukumannya seperti A, B, C sudah ada. Artinya SOP pada saat pelanggaran asimilasi sudah disiapkan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Terus, nah kami di Lapas Kelas 1 Malang selain mengadministrasikan itu, mereka juga di keluarga yang menjemput kita berikan briefing. Ya. Pastinya bahwa mereka ini tidak bebas, ya, tidak bebas suka-sukanya gitu, bahwa mereka ini melaksanakan asimilasi atau ya yang namanya di COVID-19 itu isolasi mandiri di rumah, bukan jalan-jalan atau ngambil motor orang, kan begitu ya. Dia melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Ya, mereka tidak bebas, bebasnya kapan? Sesuai dengan pidananya. Itu yang menjadi catatan kita bahwa asimilasi ini tidak pembebasan, bebas suka-suka. Terus program asimilasi diawasi oleh teman-teman dari PKPAS, ya sesuai dengan permen, bekerjasama dengan Abgakum yang lain. Dan kami khusus jajaran Jawa Timur seluruh data, ya seluruh data. Mungkin jajaran pemasarakatan di seluruh Indonesia dan perintah kemarin terakhir dari Pak PLT Direktur Jenderal untuk menyampaikan seluruh datanya ke yang pertama teman-teman di kepolisian, yang kedua ke TNI, yang ketiga ke pemerintah daerah, ya kan, untuk melakukan monitoring. Dan alhamdulillah di wilayah Jawa Timur ini menjadi partisipasi pemerintah daerahnya luar biasa. Ya, karena apa? Teman-teman yang bebas dari lapas Depok itu dijemput oleh bupatinya, dibantu diantar sampai ke rumahnya, terus dikasih sembako, sehingga harapannya mereka tidak mengganggu warga. Inilah partisipasi masyarakat yang seperti ini yang kita harapkan untuk membantu program pembinaan yang ada di lapas, sehingga pada saat mereka keluar mereka bisa aktif di masyarakat dan tidak mengulangi kejahatan. Terakhir sebelum saya akhiri, kami mau menyampaikan bahwa data kami ya di 2 tahun terakhir menjelang kegiatan hari raya, tingkat hunian di dalam lapas itu meningkat. Ya. Tingkat hunian di dalam lapasnya meningkat. Peningkatannya cukup signifikan, 1.000 sampai 2.000 orang per bulan. Sebelum per bulan ya Pak? Hari raya, khususnya hari raya itu, ya, khususnya hari raya Idul Fitri ini kami tidak tahu, ya, dan saat ini pun terjadi seperti itu. Ditambah lagi ada musibah nasional yang namanya COVID yang berdampak terhadap kehidupan di dalam masyarakat. Kita tahu bersama ada pembatasan, ada
di mana-mana. Ada teman-teman yang banyak kehilangan pekerjaan, dulunya buka warung sekarang sudah tak bisa, ya kan, dulunya tukang ojek sekarang sudah berkurang dan seterusnya. Nah, ini membawa dampak terhadap meningkatnya kejahatan atau kriminalitas. Dan yang terakhir, bahwa di Jawa Timur dari 4.600 yang dibebaskan oleh asimilasi, sampai saat ini informasi dari teman-teman kepolisian baru 8 orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sehingga kami mohon masyarakat, yang pertama, apabila ada yang dari warga binaan kami yang melakukan pengulangan kejahatan, kami minta maaf. Terus yang kedua, tidak semua kejahatan yang terjadi di luar itu merupakan dari teman-teman atau saudara-saudara saya yang melaksanakan asimilasi, sehingga kita semua ya untuk meningkatkan keamanan pribadi kita, keluarga, dan harta benda kita dari kejahatan. Yang berikut, tetap jaga kesehatan, ya kan, tetap melaksanakan protokol COVID, dan semoga kita semua, bangsa kita segera diselesaikan, musibah COVID ini bisa kita hadapi secara bersama-sama, menjadi tanggung jawab kita bersama-sama sehingga segera bisa usai dari negara tercinta ini. Mungkin itu kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jangan kemana-mana dulu ya. Baik, kita nanti masih mau melanjutkan bersama narasumber yang kedua, bersama Bu Iyeng. Tapi sepertinya beliau belum muncul kembali di layar kita. Kalau begitu, saya juga bisa mempersilahkan para audien untuk bertanya, bisa melalui diketik atau bisa nanti raise hand ya. Barangkali ada dari teman-teman audien yang ingin bertanya sebelum saya lagi yang nanti mau tanya. Oke, baik. Ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Krisna bahwasanya lapas itu betul-betul berhati-hati untuk mengeluarkan narapidana. Ini kemudian membantah bahwasannya sepertinya memang pemerintah mau lepas tangan, begitu ya Pak, untuk mengeluarkan napi-napinya, sedangkan masyarakat sendiri ketakutan begitu. Ternyata tidak seperti itu karena proses atau mungkin juga hal yang dilakukan untuk mengeluarkan para warga binaan ini juga ternyata tidak sembarangan atau dilakukan begitu saja. Ada proses-proses yang harus dilakukan. Baik, saya mau membacakan para audien ya yang sudah bertanya. Ini dari 10213, Tera Rone ya. Baik, untuk Bapak Kalapas, masih terdengar berita bahwa napi asimilasi melakukan perbuatan kriminal lagi di masyarakat. Dan ada juga yang sesudah keluar dari lapas masih bingung cari kerja. Menurut Bapak Kalapas, apakah di lapas di Indonesia yang khususnya di Lapas Malang telah melakukan pembinaan keterampilan kerja bagi napi supaya mereka ketika keluar mereka juga bisa berwirausaha secara mandiri? Dan terkait dengan pembinaan keterampilan ini, apakah warga kota setempat telah mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh Lapas Malang khususnya? Baik, jadi setelah keluar, kemudian mereka mau ngapain gitu Pak? Karena sekarang itu juga orang yang sudah punya pekerjaan juga sudah nggak punya pekerjaan juga gitu loh Pak. Oke, langsung jawab ya. Ya, silakan Pak. Ya, makasih. Wah, ini luar biasa Mbak Tera. Yang pertama terkait dengan pembinaan. Kami masih mendengar, ya, dan 2 hari terakhir kami ada share video bahwa ada napi Lapas Malang yang melakukan kejahatan, ya kan? Setelah kami cek koordinasi dengan teman kepolisian, ternyata itu tidak terjadi atau bukan dari napi asimilasi Lapas Malang. Dan banyak juga hoax-hoax. Dan ini yang harus kita bijak dalam menge-share di media, ya. Jangan sampai ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan situasi program asimilasi ini untuk membuat keresahan di dalam masyarakat. Ya, beberapa hoax sudah kita tangkal bahwa itu bukan, gitu ya.
Terus ini yang berikutnya, apakah di dalam lapas ada kegiatan keterampilan? Ini ya kan, ini yang jarang atau kurang populer pada saat kami memberitakan bahwa ada pelaksanaan kegiatan keterampilan di dalam lapas, ya kan? Tapi kalau kalau ada pemberontakan, penggerbekan narkoba, itu langsung menjadi efek. Pada saat kita memberitakan bahwa di dalam lapas ada dibangun ruang santri, pesantren, terus dibina di lapas, dikasih pelatihan menjahit, mencukur, itu nggak menjadi populer kira-kira. Ya. Dan ini kami di tahun 2020 ini, khususnya lapas Nusa Tenggara, mendapat 50 paket pelatihan yang targetnya 1.000 orang mendapat sertifikat mengikuti pelatihan. Harapannya 1.000 orang ini pada saat dia keluar nanti sudah mempunyai life skill atau kemampuan pribadi biar dia tidak mengulangi kejahatan. Ya. Kami latih mulai dari membuat gorengan, terus pengolahan sampah, yang sepele-sepele dulu, yang tidak membutuhkan modal banyak atau alat atau keahlian khusus, ya kan? Terus belajar bikin pengelolaan sampah organik, ada namanya magot, ya, itu luar biasa. Terus mulai menjahit, potong rambut, pelihara jamur, ya kan, peternakan, perikanan, dan seterusnya. Ada 16 item yang kita. Terus bagaimana program untuk mensosialisasikan ini terhadap masyarakat? Yang pertama melalui program media sosial dan websitenya Lapas Nusa Tenggara. Yang berikutnya, sebelum COVID ini, teman-teman warga binaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan Car Free Day yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang. Di sana kami tampilkan bahwa teman-teman bisa menjadi atau kami mempunyai grup band yang baik, ya. Kami punya grup band 2, satu alirannya reggae, satu alirannya dangdut, ya kan. Terus berikutnya ada kelompok Banjali, Marawis Rebana, ya. Terus ada kelompok gamelan dan sudah tampil kemana-mana dan masyarakat mau menerima kehadiran teman-teman ini yang mempunyai keahlian. Di kegiatan Car Free Day ini pun kami bawa hasil karya narapidana kami untuk dipamerkan. Ya. Saya masih ingat judul besarnya yang di banner yang kami tulis untuk menarik perhatian masyarakat. Karya di balik jeruji. Pada nanya masyarakat Kota Malang ini apa Pak katanya? Di sana ternyata ada ini ya. Iya, ini hasilnya. Oh luar biasa, bagus juga ya Pak. Akhirnya mereka antusias. Dan dari hasil beberapa kali kegiatan Car Free Day di Kota Malang, beberapa investor ikut bergabung untuk ke dalam kerjasama dengan lapas untuk memberdayakan atau mengoptimalkan tenaga kerja kami di dalam lapas dan dia lebih produktif. Hal yang sepele kemarin, maaf kami bilang sepele, karena tidak membutuhkan keahlian. Ada teman-teman kami di pengusaha di Kota Malang hadir di lapas, Pak, boleh minta tolong nggak teman-teman BBP untuk bungkusin gula pasir di bank itu, ya kan? Datangnya pakai karung, ditimbang jadi kilo, paket-paket per kilo itu, dia dikasih ongkos. Itu hasil dari apa? Hasil dari promosi kami pada saat mengikuti Car Free Day, bahwa kami di dalam lapas itu banyak tenaga kerja, ya kan, yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari sektor usaha yang lain. Begitu juga dari teman-teman dari perguruan tinggi, teman-teman dari UB, dari Universitas Negeri Malang, Muhammadiyah, melaksanakan riset di lapas. Itu mereka siap membantu kita, ya. Dan hasil produk teman-teman warga binaan, saudara-saudara saya di Lapas Malang, dalam kegiatan pencegahan COVID-19 tahun 2020, mereka sudah membagikan masker
ratusan, malah mau mencapai ribuan. Ya, ribuan. Dan itu udah ke seluruh Indonesia. Mereka juga bisa memproduksi hand sanitizer yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka juga sudah ke seluruh Nusantara mengirimnya. Mereka bisa membuat sabun cuci tangan. Ya. Baik. Dan sudah laku kemana-mana. Nah, ini mungkin bisa dilihat kebetulan saya demokan sedikit ini produknya. Coba dilihat ini, Mas. Oke, ini ya hasil karya mereka ya Pak ya, warga binaan. Ini hasil karya mereka, ya kan? Ini maskernya, oke. Ini batiknya mereka, namanya batik Shibori, ya. Terus ini pupuk cair dari pengelolaan sampah organik, dan kemarin sudah kita pamerkan di di festival Hari Sampah, ya, dan sudah dihadiri oleh Ibu Gubernur Jawa Timur dan mendapat apresiasi, dan sehingga kita sedang mengembangkan itu, dan banyak lagi yang ada di dalam lapas yang sudah diproduksi oleh saudara-saudara kita, lukisan, terus bikin handicraft, ya, bikin patung, dan kami mengundang teman-teman dari mahasiswa yang berhadir atau dari akademisi hadir di Lapas Kelas 1 Malang, karena kami sudah mempunyai taman bacaan Majapahit. Siapa tahu buku-bukunya yang di belakangnya Mbak Happy itu sebagian bisa dihibahkan ke tempat kami untuk bahan bacaan teman-teman dari Lapas Malang. Oke, terima kasih. Oke. Baik, Pak Krisna, terima kasih. Ini mungkin memang berkaitan dengan selama ini bahwasanya disebut sebagai warga binaan, itu masih di kalangan masyarakat berpikir bahwasanya ketika ngomong lembaga pemasyarakatan itu kan penjara, Pak. Penjara itu kan serem. Bayangan kita kemudian ketika ngomong penjara adalah tempat para penjahat, dan penjahat ya harusnya membusuk di sana, nggak boleh keluar gitu loh Pak, sampai mati begitulah. Mungkin bayangan masyarakat kita semacam itu. Nah, apakah ada atau mungkin apa upaya yang sudah dilakukan oleh dalam hal ini lapas, khususnya Lapas Malang gitu ya, untuk mulai mengubah persepsi ini Pak, bahwasanya ada perubahan paradigma dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan Pak? Ya, terkait dengan stigma penjara dan tempat yang angker, ya itu kembali lagi bahwa perubahan sistem dari pemenjaraan, yang dulunya penjaraan, kapokan, menjadi reintegrasi sosial. Ya. Ini memang masyarakat ada yang belum memahami bahwa perlakuan itu sudah berubah. Ya. Dulunya masuk pukulin, kapok, dan jangan lakukan lagi, kan gitu ya. Nah, sekarang ada instrumen hak asasi manusia, di mana semua pelanggar hukum harus diperlakukan, ya kan, harus diperlakukan manusiawi maksudnya. Terus apa yang dilakukan oleh Lapas Malang sendiri, kami tidak berani menyampaikan untuk satuan kerja yang lain. Kami sudah perlahan membuka diri, yang pertama melalui kegiatan mengikuti event-event di luar, melalui penampilan, grup band, sekaligus sosialisasi. Ya kan? Pemain band saya sudah berani bilang bahwa Anda jangan kayak saya. Saya dulu korban begini, Anda nggak usah ikut. Ya, nanti nasibnya kayak saya. Dia berani melakukan pengakuan diri, testimoni. Ya. Testimoni, oke. Satu. Terus yang kedua mengikuti kegiatan pameran. Ya, kegiatan pameran apa saja di lingkungan Malang kita ikuti, termasuk Car Free Day, dan kami secara perlahan membuka kelompok-kelompok masyarakat untuk melaksanakan kunjungan ke dalam lapas. Sehingga ini contohnya kemarin teman-teman peduli sampah hadir di Lapas Malang, kami ajak keliling biar tahu lapas itu, ya kan, kayak surga apa neraka gitu kira-kira, ya kan. Sehingga persepsi masyarakat tentang lapas ini bisa berubah secara pelan-pelan, bahwa kita ini tidak seperti Mbak Happy yang suka nonton film action itu kan begitu, bahwa ini adalah pemasyarakatan, sudah manusiawi kira-kira begitu, ya kan. Terus teman-teman mahasiswa kita ajak, ya kan, ada namanya Gus
goes to lapas, ya kan gitu ya. Ada teman-teman yang melakukan terus kita sudah melibatkan pengisi program, baik program pembinaan kemandirian maupun kepribadian, instrukturnya dari luar. Dan mereka sebagian kaget, tidak seperti yang mereka pikirkan. Ya. Saat ini kami ada 50 paket pelatihan, separuhnya dilaksanakan oleh kerjasama dengan teman-teman BLK Singosari Malang. Ya. Singosari Malang. Awalnya mereka itu teman-teman yang BLK ya, yang basicnya pelatih gitu ya. Yang benar Pak Kalapas katanya, kami melatih napi nih. Iya, napinya sudah baik-baik gitu. Nggak nanti serem gini-gini. Ayo kita ikut ke dalam lapas. Saya yang ngawasi diri langsung. Saya buktikan bahwa seperti imajinasi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang di BLK itu tidak betul. Tidak seperti yang di yang di film itu, ya kan, masuk pukulin deg-deg kan gitu kan, dikereng sampai lumpuh, dia nggak mungkin, kan gitu. Nah, terus akhirnya kita bawa. Ini bagian-bagian sosialisasi yang kita lakukan langsung, tidak hanya media sosial saja. Kalau media sosial juga yang mau menjadi follower IG-nya Satu Malang kan sedikit. Kalau artis cepat betul, ya kan? Nah, maka lapas ini harus jadi YouTuber dulu kan gitu, baru perlu Pak, perlu. Ya. Nah, tapi YouTubernya paling-paling pada saat yang menarik itu pada saat ada masalah. Nah, seperti saat ini baru pengikutnya banyak. Pada saat ada program itu kita sosialisasikan sedikit. Nah, YouTubernya itu pada saat negatif saja gitu. Harapan kami pada saat ada program-program yang positif juga, ini mendapat perhatian dari masyarakat juga. Begitu. Oke, Pak, ini juga sekalian nyambung dari pertanyaan Bu Repa Kustipia ya. Ibu atau Bapak, mohon maaf saya nanti tidak menyebut Bapak atau Ibu ya daripada nanti salah. Ini dari 10283 Repa Kustipia. Ini ada 2 pertanyaannya, tapi ini karena nyambung. Adakah platform online untuk publik jika tertarik membeli hasil karya warga binaan? Tadi Bapak bilang ada IG-nya. Iya Pak, ada IG-nya atau mungkin juga ada YouTube-nya juga Pak. Kalau misalnya ada yang mau beli, ya, jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin beli, kemana ini Pak? Izin untuk baru membangun aplikasi berbasis dari informasi, namanya Abdi Elsima, itu bisa di-download di Google Play Store. Tidak hanya hasil karya warga binaan, tapi di sana konsentrasi tahap pertama saat ini adalah peningkatan pelayanan publik. Ya, di aplikasi itu bisa masyarakat bisa mendaftar layanan kunjungan, sehingga sampai di sini nggak usah ngantri, tinggal scan barcode langsung masuk pemeriksaan sesuai dengan SOP-nya. Nah, mau mendaftar video call saat ini melalui situ. Ada penerimaan barang selama Ramadan, mendaftarnya lewat sana. Nah, ini kita kembangkan tahun 2020 ini menjadi tempat untuk media pemasaran, ya. Nah, sehingga sekarang kan sudah, dulu kita melaksanakan manual, bikin etalase di depan kantor, yang tahu yang berkunjungan keluarganya napi saja, misalkan nggak tahu. Karena kita sudah mulai ekspansi ya, apa betul yang ekspansi namanya, untuk memulai pemasaran via online ya. Baik dari IG-nya Handicraft Elsima juga ada. Osima Handicraft namanya IG-nya. Hasil produk Malang dan Abdi Elsima. Dan tapi nasional, Direktur Jenderal sedang membangun aplikasi yang berbasis Android namanya Passion.
dan ini akan menampung seluruh hasil karya warga binaan di seluruh Indonesia. Sehingga kalau bisa kita gambarkan seperti tempat penjualan lainnya lah kayak Shopee gitu, tapi ini khusus karya produk dari warga binaan. Mungkin itu, Pak. Oke, baik. Jadi untuk IG-nya nanti bisa meluncur ke Sima Handicraft ya. Nanti bisa dituliskan di sini di chat ini, atau mungkin juga ada aplikasinya nanti juga sekalian. Kemudian ini Pak, ini kembali kepada yang tadi Bapak sampaikan, ini dari Pak Wahyu ya, dari Wahyu Indra Putranto. Ya, ini misal COVID-19 ini berakhir dalam waktu dekat, apakah bisa menjamin para napi asimilasi di rumah ini kembali dibina di LP? Bagaimana kira-kira teknisnya? Apakah dijemput paksa atau bagaimana? Jangan sampai nantinya menimbulkan permasalahan baru. Baik, kemudian ini nyambung dengan pertanyaan yang agak mirip ini dari Alik Wijaya ya. Terima kasih. Adakah kontrol narapidana setelah keluar? Misalnya mereka harus absen berapa waktu sekali, atau mungkin tadi Bapak menyebut sudah ada video call atau apa, tapi kemudian kalau misalnya nomornya ganti, atau mungkin nggak punya pulsa buat beli untuk video call, atau menghubungi lapas, itu bagaimana? Jadi bagaimana mereka caranya untuk bisa terkontrol? Baik, sepertinya juga ada yang raise hand ya. Disilakan sebelum nanti dijawab itu ya Pak ya, tadi ada 2 pertanyaan itu. Satu lagi monggo yang raise hand. Disilakan masuk sekalian. Oke, saya dijawab. Oke. Oke, silakan ya. Ini yang akan bertanya Irfan, Mas Irzan ya, Pak Irzan. Iya Pak, ya Bu. Silakan Pak, monggo. Izin bertanya Pak Krisna Pak. Ya, Bapak dari mana dan mungkin bisa disampaikan? Saya dari Bapas kelas 1 Padang. Oke, silakan. Terkait narapidana yang melakukan tindak pidana lagi, di situ kan ada instruksi dari Menteri untuk ditempatkan di strafsel. Pertanyaan saya, apa sudah ada mekanisme antara koordinasi dari pihak kepolisian misalkan yang menahan dan pihak lapas, karena kan alasan utama dasar hukum untuk melepas melaksanakan asimilasi di rumah ini kan adalah pencegahan COVID. Sedangkan ketika mereka sudah keluar dan mereka kembali lagi ke dalam, itu kan resikonya entah itu orang tanpa gejala atau dia bergejala kan, jadi dia berisiko lebih tinggi. Nah, ketika dia ditahan lagi kan memang ada mekanisme akan ditempatkan di strafsel. Jadinya dia akan kembali lagi ke lapas. Nah, jadi masih terjadi tanda tanya besar di situ. Itu saja, Bu. Oke, Pak, baik. Kalau di tempat Anda sendiri gimana, Pak? Kalau untuk saat ini masih ditahan di rutan polsek atau polresnya, Bu. Jadi di rutan atau di lapasnya masih belum menerima gitu. Oh gitu, jadi belum bisa kembali lagi ke lapas ya, masih berhenti di rutan. Baik, terima kasih Pak Irzan sudah bergabung. Ya, silakan di-mute kembali. Baik, kembali ke Pak Krisna. Pak Krisna, dari pertanyaan yang tadi, yang melalui tertulis dan dari Pak Irzan, silakan Pak, dijawab dulu Pak. Oke, Pak Irzan dulu ya. Ya. Bukan KKN ini, sama Kumham. Sama ya. Yang tertulis masih bisa saya baca, ya kan? Sedangkan ini takut lupa, maklum sudah tua, ya kan? Terkait dengan mekanismenya dalam surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan sudah tertulis bagaimana apabila peserta asimilasi melakukan pelanggaran hukum kembali. Kami di Lapas Malang melaksanakan koordinasi. Contohnya langsung real saja. Kemarin ada teman-teman dari lapas di Jawa Timur, ada pelanggaran terhadap peserta asimilasi di wilayah Malang. Ya. Kami mendapatkan informasi itu dari masyarakat, kami langsung tidak lanjuti. Apakah betul itu adalah napi di Malang, viralnya adalah napi Lapas Malang, ya. Kita cek, ternyata itu napi dari satuan kerja yang lain, tapi melaksanakan
pengulangan kejahatannya di Lapas Malang. Apa yang kami lakukan? Ya kan? Kami melaksanakan koordinasi dan teman-teman penyidik. Karena ini sudah ranahnya teman-teman kepolisian. Ya. Sampai saat ini, napi yang melanggar hukum kembali itu belum sampai di Lapas Malang. Karena apa? Karena mereka masih membutuhkan secara fisik teman-teman di kepolisian untuk melaksanakan penyidikan dan pengembangan. Nah, jika pelanggaran hukum yang dilaksanakan saat ini sesuai dengan perintah Menteri Hukum dan HAM melakukan strafsen, itu kita akan lakukan setelah mereka dilimpahkan atau dimasukkan ke dalam lapas. Ya. Sampai kapan strafsennya? Begitu ada pertanyaan berikutnya. Ya. Pelaksanaan strafsen itu masih belum ada batas waktunya. Ya. Kalau pelanggaran register F namanya di lapas itu ada 14 hari bisa diperpanjang. Tapi ini sampai saat ini belum ada pengaturan waktu terkait dengan pelanggaran hukum. Itu. Selain di strafsel, warga binaan yang melakukan pelanggaran asimilasi juga akan dicabut seluruh haknya pada saat proses pelaksanaan pidana berikutnya. Biar masyarakat tahu. Yang pertama di strafsel, di tutupan suni, terus yang kedua menjalankan sisa pidana, ya selama di luar itu tidak dianggap menjalankan pidana. Artinya kalau dia 2 tahun, setengahnya setahun, berarti setahun dia harus jalani, itulah sederhananya. Ya. Terus ditambah lagi pidana baru yang dia lakukan. Selama melaksanakan pidana baru dengan sisanya, mereka tidak akan diberikan remisi dan integrasi. Saya kira ini kalau versi teman-teman warga binaan ini hukuman yang cukup berat. Mereka akan berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran. Kecuali, ada kecualinya, kecuali urusan perut, kan begitu. Sehingga ini yang perlu kita bangun sinergi kolaborasi antara seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, pemerintah daerah, pengusaha dan lain sebagainya. Dan datanya kita sudah share untuk partisipasi, membantu teman-teman warga binaan yang asimilasi, minimal misalnya ada bantuan sosial dari pemerintah daerah agar mendapat alokasi sehingga mereka tidak melakukan kejahatan. Terus yang berikut, apakah tadi melalui catatan pertanyaannya itu, apakah asimilasi ini setelah COVID orang yang asimilasi di luar itu akan dimasukkan kembali, gitu, kalau tidak salah. Ya. Kalau kita lihat dari tahapan program pembinaan, ya, tahapan program pembinaan dari tahun, bukan karena ada Permen 2020 ini saja. Ya, pada saat teman-teman melaksanakan asimilasi, mereka dikembalikan ke masyarakat agar segera bisa mensosialisasikan diri, ya, menerapkan apa yang sudah dilakukan pembinaan dalam lapas, baik pembinaan kepribadian dan keterampilan tadi, ya. Mereka dikembalikan ke masyarakat, harapannya dia bisa segera akur dengan masyarakatnya, ya kan? Masyarakat bisa menerima kehadiran warga binaan yang sudah melalui proses pembinaan, sehingga mereka yang asimilasi karena Permen 10 2020 ini, ya, dalam rangka COVID ini, mereka tidak akan kembali ke dalam lapas. Kalau dilihat dari permennya, dari peraturannya, mereka tetap berada di dalam masyarakat. Kenapa? Karena tanggal 2/3-nya itu atau tanggal pembebasan bersyaratnya itu maksimal tanggal 31 Desember 2020. Seandainya kembali 2020, yang tanggal 2/3-nya atau tanggal pembebasan bersyaratnya setelah tanggal 31 Desember itu masih banyak di dalam lapas. Ini pemerintah sudah berhitung, ya, pimpinan kita sudah berhitung. Itu hanya yang bebas sampai dengan 31 Desember 2020 saja yang mengikuti program asimilasi. Tidak semuanya. Sehingga hari ini kami di Lapas Malang berjumlah 2.745
42 orang warga binaan. Dan teman-teman dari kepolisian juga sudah mulai kontak ke kami, Pak Jaksa juga mulai kontak ke kami, karena di sana ada sementara ini sesuai dengan surat edaran kita tidak menerima pelimpahan, sehingga di sana pun jadi penuh. Dan yang membahagiakan kami, kemarin kami sempat wawancara dengan Surabaya TV di Surabaya. Ternyata di musim COVID ini, ya, angka kriminalitas di Jawa Timur itu menurun, ya, sehingga masih polsek-polsek itu, Polres itu huniannya itu karena tidak dipindahkan ke tempat kami, karena memang kemarin kami melakukan koordinasi untuk tidak memindahkan sementara untuk meminimalisir penambahan masuk ke dalam lapas dan penyebaran COVID di dalam lapas. Ya. Secara statistik, angka kriminalitas khususnya kemarin kami bertemu dengan Pak Kasubag Humas di Polresta Surabaya dalam acara wawancara itu menyampaikan alhamdulillah angka kriminalitas di Polresta Surabaya menurun. Beberapa kejahatan di sana dilakukan oleh 1-2 orang narapidana yang entah itu bebas sebelum proses asimilasi ini, sebelum tanggal 1 April, ataupun ada yang mengikuti program asimilasi melakukan penanganan kembali. Dan begitu. Mungkin takut juga penjahat yang COVID. Tapi di masyarakat berbalik informasinya bahwa angka kriminalitas disebabkan oleh asimilasi, kan begitu. Kami hanya tidak berasumsi, kami menggunakan analisa data hasil dari koordinasi kami dengan teman-teman di kepolisian. Mungkin itu. Oke, baik. Jadi kalau untuk ininya Pak tadi yang di kontrolnya itu tadi gimana Pak? Untuk mengontrol merekanya ini, ya. Ya, seperti itu Pak. Ya, kontrolnya menurut Permen, pengawasan itu dilaksanakan oleh teman-teman dari PK Bapas. PK Bapas dapat melakukan pengawasan melalui daring, melalui online. Online itu bisa melalui video call, ya, bisa melalui SMS, bisa melalui telepon, yang karena sebelum mereka keluar atau sebelum mengikuti program asimilasi, mereka sudah ambil di lapangan. Tetangganya, gitu. Sehingga harapannya kita masih bisa melakukan kontrol. Saya berdasarkan ke teman-teman di Balai Pemasyarakatan. Selain itu juga, PK Bapas bisa juga melaksanakan visit kunjungan, tapi kan tidak mungkin dengan jumlah petugas PK Bapas yang minim melakukan visit dengan anggaran yang minim, kan tidak mungkin dalam kondisi COVID ini juga, kan begitu ya. Sehingga secara random teman-teman melaksanakan visit juga. Begitu juga kami, ya kan? Dari lapas kami, dari seluruh lapas kemarin himbauannya untuk melaksanakan dalam rangka HUT Pemasyarakatan ke-56, kami melaksanakan kunjungan sekaligus, ya kan? Sekaligus bakti sosial di warga binaan yang asimilasi. Sekaligus ngecek ada orang ini, kan begitu, jangan-jangan paling motor kan ya. Ternyata ada. Dan saya tanya di salah satu, saya sendiri yang hadir waktu itu, teman-teman dibagi tugas di tempat lain, ya kan, bawa sumbangan sukarela dari pegawai. Mereka tanya, saya tanya ke mereka, ngapain aja kamu di rumah? Iya Pak, alhamdulillah Pak, saya diterima sama masyarakat. Saya disuruh melukis tembok yang ada di RW RT saya Pak. Terus dikasih ongkos nggak? Ya kalau makan sama merokok dapat apa? Kan akhirnya masyarakat terima. Pada saat masyarakat terima, orang itu tidak akan berpikir berbuat jahat tadi. Okay. Ya, itu mungkin hal-hal yang pengawasan yang kita lakukan. Okay. Ya, kalau nanti misalnya nggak punya pulsa gitu Pak, nggak bisa ngubungi gimana nih Pak? Kalau nggak punya pulsa, ya kan, tinggal duduk di masjid, ya kan, berdoa.
Semoga rezekinya lancar, ya kan? Kalau enggak, yang punya pulsa itu kan pegawai lapasnya yang menghubungi, bukan warga binanya. Sehingga tidak ada pulsa, yang penting nomornya aktif, bisa menggunakan telepon kantornya Balai Lapas. Kan begitu. Sehingga dia nggak harus punya pulsa. Nomornya nggak ganti aja ya Pak ya? Nah, kalau nomornya ganti, kita akan carikan ke istrinya. Kita cari nomor telepon orang tuanya yang sudah kita tahu. Kalau sudah hilang semua, kita kunjungan, visit. Kalau sudah hilang juga, berarti dia melanggar ketentuan asimilasi, alias isolasi mandirinya tidak dilakukan, tetapi mereka keluyuran, kan gitu. Berarti itu melanggar, itu termasuk kategori pelanggaran pelaksanaan asimilasi, tidak berada di tempatnya. Kan begitu, berada di rumahnya Mbak Evi, tadi ngeliatin motor, kan gitu. Nah, itu salah juga, kan gitu. Oke, baik. Pertanyaan ini sekaligus menjawab ya dari Mbak Ana Mufidah ini ya, soal apakah keluarga juga turut bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini mau atau tidak mau secara tidak langsung kemudian keluarga bertanggung jawab karena para keluarga ini yang dimintai nomor gitu ya Pak ya. Baik, kita nanti akan ngobrol sampai pukul 12 ya Pak, karena ternyata Bu Iyeng tidak bisa dihubungi, ada kerusakan sepertinya, ada trouble, sehingga kayaknya Bapak yang seorang diri akan menjadi narasumber di forum kita. Baik, kemudian ini juga tambahan ya dari Mbak Ana Mufidah, bagaimana bentuk pembinaan keagamaan khususnya untuk santri di PP Anissa atau LP Wanita. Karena selama ini dibina oleh beberapa petugas dari luar seperti Kemenak, Aisyah, dan lain-lain. Sebab dalam masa COVID-19, dalam penerapan social distancing, tidak ada akses masuk pihak luar. Kemudian melihat kondisi blok yang terbatas, bagaimana penerapan social distancing di lapas. Baik, ini sekalian Pak, tunggu sebentar, saya juga ada yang mirip dengan pertanyaan ini ya. Ini dari Bu, oke bentar, ini tadi dari Repakustipia ya, ini dari Gizi IPB. Yang pertama, apakah warga binaan semasa pandemi ini ada yang diberdayakan untuk membantu tim medis atau sektor lain, misal membuat APD, masker, hand sanitizer yang bisa didistribusikan kepada publik karyanya warga binaan. Baik, ini tadi sudah sedikit terjawab, tapi ini soal apakah diperbantukan kayak di luar negeri itu Pak, kayak di berita di Inggris itu kan napinya tidak dikeluarkan tapi diberdayakan. Baik, kemudian untuk yang kedua, jatah makan warga binaan selama pandemi ini, apakah anggarannya naik atau turun, Pak? Adakah multivitamin yang diberikan secara khusus untuk mempertahankan imunitas mereka? Dan yang ketiga, jika ada warga binaan yang terpapar COVID-19, bagaimana pengkajian dan tindakan darurat yang sudah dilakukan oleh lapas? Terima kasih, Pak. Silakan. Ya, kalau sampai jam 12 ini betul. Saya sudah menyelesaikan program disertasi, ya kan? Untuk kegiatan pembinaan keagamaan yang tadi ditanyakan, program pembinaan keagamaan di lapas selama COVID ini tetap berjalan, kan? Baik itu pembinaan kemandirian berupa pelatihan dan kepribadian tetap berjalan. Ya. Bedanya tidak melibatkan instruktur atau pengajar dari luar. Seandainya ada yang terlibatkan instruktur atau pengajar dari luar, kita melaksanakan melalui video konferensi seperti ini. Sehingga pelatihnya bisa dari luar. Ya kan? Misalnya belajar ngaji, dia bisa melihat kondisi, oh ini belajar ngaji bisa mendengarkan. Gitu. Kalau tausiah juga bisa. Dan untuk teman-teman, mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 7, Lapas 1 Malang akan melaksanakan live ngabuburit asimilasi El-Sima, ya, Lapas di Malang dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Isinya apa? Mulai pukul 15.30 kita akan live melalui YouTube, menampilkan karya seni warga binaan. Terus teman-teman yang asimilasi kita akan live-kan lewat aplikasi Zoom untuk membaca Al-Quran. Begitu bergabung dengan teman-teman yang ada di dalam lapas sampai dengan
mendengarkan tausiah dari sesama warga binaan, ya, sambil menunggu waktu berbuka puasa. Itu yang hal yang kita lakukan. Terus pertanyaan yang berikut, bagaimana social distancing yang dilaksanakan di lapas? Ya. Kalau melihat dari antara hunian, ya, hunian saat ini dengan kapasitas kan pastinya kita tidak bisa melakukan physical distancing secara protect di dalam lapas, ya, secara ketat seperti yang dilakukan di luar. Tetapi perlu kita ingat bahwa lapas ini adalah area terbatas. Ya. Protokol COVID adalah yang kita lakukan adalah pencegahan atau meminimalisir kelompok atau orang yang dari luar masuk dalam tempat kami. Ya. Sehingga kami tetap kondisi seperti dahulu kala, begitu, ya kan? Sehingga physical distancing hanya dilakukan untuk pertemuan dengan pegawai. Kalau di tempat hunian memang kondisinya nggak ada COVID aja udah tidurnya kayak gitu, kayak apa namanya, kayak pinggang gitu, ya kan? Apalagi ditambah dengan COVID ini, ya, tambah puyeng kan begitu ya. Terus tadi ada pertanyaan, apakah WPP diberdayakan? Ya. Selama COVID, pemberdayaan warga binaan ini dia masih ada di dalam lapas, khususnya di lapas Nusa Kambangan. Pertama, teman-teman ini sudah kita ajarkan memproduksi APD, ya, alat pelindung diri. Ini hampir semua lapas juga ikut memproduksi APD. Mulai dari apa namanya, masker yang kecil-kecil sampai dengan baju astronot itu udah ada teman-teman yang bisa bikin di lapas, tapi tidak di Malang. Yang di Malang hanya memproduksi masker, hand sanitizer, terus sabun apa namanya, sabun cair untuk cuci tangan, terus apa, jahe, minuman jahe merah, ya kan, mantap, ya kan. Terus beberapa produk yang lain. Selain produksi di dalam lapas, teman-teman juga berpartisipasi di lingkungan sekitar untuk melakukan penyemprotan disinfektan. Dan warga menerima dengan baik, ya, kegiatan-kegiatan sosial kami diterima dengan baik. Iya, ternyata warga binaan bisa diberdayakan yang untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Antusias sekali masyarakat di lingkungan kami menerima teman-teman. Kemarin kami sempat melakukan penyemprotan disinfektan 1 RW di lingkungan lapas ini. Mudah-mudahan besok ke tempat lain sehingga mereka betul-betul tahu bahwa kita ini sedang pandemi tentang COVID ini. Dan yang di Jakarta yang kami mengikuti dari grup-grup, teman-teman asimilasi ini sudah ada yang ikut partisipasi menjadi banpol, ya, bantuan polisi. Kalau tidak salah di Jakarta Pusat, ya, ikut ya, daripada dia nongkrong di rumah nggak jelas, mereka lapor ke polisi, saya peserta asimilasi Pak Polisi, saya izin bergabung aja di Kasprofi, dia membantu apa namanya kegiatan keamanan di lingkungan. Hal-hal positif ini kan luar biasa sebenarnya. Ada inisiasi malah dari teman-teman yang asimilasi di luar seperti yang dilakukan di Jakarta untuk membantu teman-teman kepolisian menjaga keamanan. Dan ini kita lagi gugah terus peserta asimilasi di lapas Nusa Kambangan biar ikut dalam program hal-hal yang positif. Minimal ikut nyemprot disinfektan di kampungnya masing-masing. Kan itu kan nggak pakai modal kan gitu ya. Semprotnya udah disiapin sama Pak RT, Pak RW. Kan disinfektan udah Pak, siap saya yang masih bisa menyemprot gitu, anggap aja debus dosa kan jadi positif kan gitu. Okay. Tapi sekarang udah nggak boleh semprot-semprot lagi Pak. Ya, nyemprotnya ke badan yang nggak boleh, tetapi kalau itu bangunan diwajibkan ya, karena itu memang bentuk sterilisasi lingkungan. Baik. Terus ini Pak yang di dalam dari belum ya. Perlu teman-teman ketahui semua bahwa pemerintah menyiapkan anggaran biaya makan
untuk yang di lapas kelas 1 Malang, wilayah Jawa Timur, kami per hari 1 orang warga binaan mendapatkan jatah makan itu 19.000, 3 kali makan, ya kan? Mungkin nilainya akan lebih besar daripada pesanan GoFood kita kan, sekali GoFood, ya kan? Itu 3 kali makan. Terus apakah ada kenaikan penurunan selama COVID? Untuk anggaran BAMA, bahan makanan narapidana, sampai saat ini tetap, ya, tetap kita melakukan pengawasan ketat terhadap peningkatan kualitas, ya, kuantitasnya, sehingga memang betul-betul dengan 19.000 ini bisa dioptimalkan betul untuk menjaga kesehatan teman-teman. Selain itu juga kami menambah multivitamin untuk teman-teman binaan yang dibagikan secara rutin sesuai dengan kebutuhan mereka, dan ini seluruhnya termasuk petugasnya juga, ya, multivitaminnya dibagi, yang berdinas diberikan multivitamin untuk teman-teman warga binaan kalau tidak salah 2-3 kali, karena sulit juga beli multivitamin, bukannya kita nggak mau kasih kan gitu ya. Nah, anggarannya ada karena pemerintah sudah memberikan beban untuk melaksanakan revisi untuk penanganan COVID-19 di seluruh lapas kita. Nah, tapi kita tetap berjuang untuk mereka. Terus apabila ada yang mudah-mudahan enggak lah kan gitu ya. Mudah-mudahan enggak. Bagaimana kalau ada yang terkena virus, misalnya boro-boro terkena virus, baru OTG saja atau ODP, ya, perintah dari Pak Jenderal, kami di seluruh lapas rutan sudah menyiapkan 1 kamar khusus untuk isolasi mandiri. Ya, kalau demam di atas 37,5 pasti sudah dipisahkan dengan teman-teman yang lain untuk mengantisipasi COVID-19 sampai melihat perkembangan kesehatannya. Tapi kalau memang naik statusnya dari ODP menjadi PDP, kami langsung melakukan rujukan ke rumah sakit di wilayah sesuai dengan rekomendasi Satgas COVID wilayah. Ya, kita sudah bekerjasama dan melakukan komunikasi dengan teman-teman Satgas COVID di wilayah. Kalau ini langsung Pak, kami jemput peralatan. Selain itu juga teman-teman tenaga kesehatan di lingkungan kami sudah disiapkan APD, ya, karena ini jangan sampai sudah dokternya pas-pasan, perawatnya pas-pasan, jumlahnya di lapas, nanti kena juga, ya kan, sehingga kita mewajibkan pada saat penyelenggaraan atau pemeriksaan kesehatan untuk pembinaan wajib melaksanakan protokol COVID dalam rangka pencegahan untuk dirinya sendiri dan itu. Terima kasih. Oke, baik. Tapi untuk sejauh ini Pak, dari yang seluruh warga binaan asimilasi memang belum ada yang ya semoga nggak ada sih yang kembali lagi ya Pak ya. Sejauh ini belum ada ya Pak ya. Belum ada informasi untuk kembali karena ini terkait dengan pertanyaan kalau misalnya kemudian ternyata kan kita nggak tahu apakah mereka itu kena atau tidak gitu loh Pak. Dan bagaimana kemudian ya semacam itu. Kami sudah pastikan, karena ini mereka sudah memasuki tahap reintegrasi sosial. Dia tidak akan kembali ke dalam lapas. Karena waktu menunggu sampai 2/3 atau bebas bersyarat, hanya sampai tanggal 31 Desember. Kalau dia kembali ke lapas 31 Desember maksimal, dia keluar lagi. Gitu loh, makanya ini dilaksanakan percepatan. Itu pembahasannya. Ya. Tidak semua orang yang setengah masa pidananya mengikuti program asimilasi. Ini menjadi catatan garis bawah di bold. Tidak semuanya narapidana yang telah menjalani setengah masa pidananya mengikuti program asimilasi saat ini. Ya. Itu ada pembatasannya lagi setelah setengah yang tanggal 2/3-nya
yaitu tanggal pembebasan bersyarat ya jatuh sebelum tanggal 31 Desember 2020. Sehingga yang tanggal 1 Januari 2021 2/3 dia nggak ikut program, itu lebih banyak lagi. Nah, itu screennya itu. Harapannya, kenapa? Ini mungkin sudah diprediksi bahwa COVID ini akan mudah-mudahan segera berakhir gitu ya. Estimasinya Desember baru kan gitu. Sehingga yang Januari sudah tidak diikutkan dalam program ini, gitu kira-kira. Oke, baik. Ini kemudian pertanyaan lanjutan dari Pak Lutfi ya. Dari Lutfi, apakah bisa efektif Pak dengan pengawasan secara fisik atau video call kepada para napi? Secara napi yang diberikan asimilasi tidak hanya 1 orang, sedangkan tim pengawas sendiri atau Bapas terbatas. Apakah waktunya ditentukan berapa kali visit atau video call untuk laporan terkait asimilasi atau bagaimana Pak? Ya, sebenarnya yang saya bisa memberikan ilustrasi karena fungsi pengawasan ini ada di Bapak, jadi takut cross kebijakan. Nah, teknisnya terkait dengan efektif tidak efektif kita ketahui bersama antara jumlah warga binaan. Ya, saya berbicaranya bukan warga asimilasi. Warga binaan di dalam lapas dengan kondisi petugas memang sudah tidak ideal. Ya. Contohnya di lapas kelas 1 Malang, ya, perbandingan petugas pengamanannya 1 orang petugas pengamanan harus mengamankan 113 orang. Ya. Nah, 1 hari itu ada 24 orang. Nah, tapi ini off the record, hanya di lingkungan kita ini yang Zoom ini. Kalau 24 orang itu berdiri di lapangan, terus yang 3.200 itu saya keluarin. Kalau mohon maaf sekali ini bulan puasa, kalau kentut yang 3.200 itu petugas saya mati lemas, bukan mati. Ya kan? Karena jumlahnya sudah nggak seimbang, ya 3.200 yang menjagain 20 orang. Ya. Ibaratnya dia nggak mau mukulin, nggak usah, udah habis itu dipukulin ininya. Ya. Dia tentu saja yang 3.200-nya bareng-bareng itu sudah lepas yang 20 orang. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang petugas pemasyarakatan? Ya. Pendekatan secara persuasi, pemberian haknya, pelayanan publik ditingkatkan sehingga sama-sama saling menghargai. 1. Yang kedua, pelayanannya ditingkatkan. Dulu perlakuan kasar, sekarang udah nggak bisa, ya kan? Karena udah nggak seimbang kita. Jadi kasarnya lebih kasar lagi kan begitu. Nah, inilah yang kita ambil melalui program pembinaan kepribadian tadi, ya kan, diajarkan hal-hal positif, melalui ajaran agama, melalui ajaran teman-teman yang bisa di training itu kan banyak juga yang hadir ke dalam lapas untuk memberikan training, motivator, mereka senang gitu ya. Sekali-sekali kita bawa yang dikatakan ke dalam sambil disisipin program-program apa yang harus dia taati selama di lapas. Terkait dengan pengawasan kembali yang asimilasi, ya kan, kalau efektif tidak efektifnya tergantung kita mencermati kondisi saat ini. Kalau memang petugasnya terbatas, semuanya terbatas, ya kan. Nah, tinggal saya yakin teman-teman di Bapak sudah mengambil menentukan strategi terkait bagaimana melakukan pengawasan terhadap ini. Itu kita dari pihak lapas tidak melepas begitu saja, ya, kita tetap melakukan monitoring baik dari teman-teman memastikan bahwa dia tidak terpapar. Mungkin itu jawaban saya. Oke, hadirin dan juga audien, barangkali ada yang mau bertanya langsung kepada Pak Krisna. Mumpung ini kesempatan baik, karena nggak semua orang bisa langsung ketemu sama Pak Krisna ya.
Ketemu sama dewa ini, Pak. Anak agung ini bukan dewa. Turun punya. Dewa Krishna, Pak. Oke, baik, saya dapat pertanyaan dari Abdul Rohim ini ya. Sejauh ini sudah ada 35.000 narapidana yang keluar dari penjara melalui program asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan penularan COVID. Tercatat ada 10 narapidana yang kembali berulah saat menjalani program asimilasi dan integrasi. Ada yang kembali ditangkap karena kasus mencuri, mabuk, kekerasan, serta kasus narkoba. Pertanyaan saya, apakah ada tanggapan pemerintah untuk menangani kembali kasus semacam ini? Baik, ini sebenarnya tadi sudah terjawab ya Pak ya, tapi enggak apa-apa deh kalau Bapak mau jawab lagi. Bapak saya jawab kepada Bapak Hala ya kan, ya. Memberikan informasi masyarakat di Pulau Ya Pak, Bapak Hala. Terkait dengan bukan 35.000 kekecilan itu, sekarang sudah mau 39.000 yang mengikuti program asimilasi sampai dengan tanggal 28 ini. Terus kalau dibilang tadi 10, ini sudah 39 orang kalau tidak salah. Yang tadi Humas Polri tadi menyampaikan di beredar di medsos 39 orang dari 36.000 teman-teman yang melaksanakan pelanggaran kembali. Ya. Terus bagaimana tanggapan kami jajaran Lapas terhadap pengulangan? Yang pertama, kami minta maaf kalau memang itu teman-teman kami, saudara-saudara saya yang melakukan pengulangan. Saya kira mereka pun melakukan kejahatan pasti ada faktornya. Saya kira tidak ada seorang manusia yang lahir di dunia dari kecil pada saat ditanya, kamu cita-citanya apa? Kejahatan, tidak ada saya kira. Ya kan? Pasti semua ada faktor. Ada faktor sosial, ada faktor ekonomi, ada faktor keluarga dan sebagainya yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Begitu juga faktor tadi mempengaruhi orang untuk melakukan pengulangan kejahatan. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan pengulangan kejahatan, itu tidak terjadi hanya di Indonesia. Di luar negeri pun terjadi. Yang notabene-nya seperti di film-film itu penjara luar banyak lagi katanya gitu. Itu di luar negeri, apalagi di kita ini dengan sistem pemasyarakatan yang cukup yang luar biasa manusiawinya, ya kan gitu. Karena tujuannya cukup mulia dari pemasyarakatan itu mengembalikan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan. Kan luar biasa itu sistem ini, kan gitu ya. Sehingga kami hanya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kewaspadaan terhadap diri kita dan lingkungan kita dan keluarga. Dan kami pun melalui ini menyampaikan seruan ke seluruh, mungkin bisa dilihat di Instagramnya Lapas Satu Malang. Ya, apabila Anda melanggar, kami tunggu di lapas. Kita sudah kampanye dari awal program ini. Strapsel menunggu ada dan seterusnya menjadi hukuman terhadap pelanggaran asimilasi. Kita sudah publis di media sosial kita dan kita sampaikan ke masyarakat. Dan setiap pengeluaran saat ini, karena mereka diberikan pembekalan secara individu oleh pejabat struktural di tempat. Ya, kalau mereka dijemput, istrinya juga diceramahin sama struktural saya, dijagain kakinya, jangan dikasih keluar. Karena ini program kemanusiaan, ya, program kemanusiaan dalam rangka COVID-19. Terus yang berikut, kami juga melaksanakan sharing data, ya, sharing data untuk wilayah Jawa Timur. Kita sudah mengirimkan seluruh data kepada pemerintah daerah, kepolisian, TNI, berupa link data, spreadsheet kalau tidak salah namanya, yang mereka
secara online tahu perubahan hari ini keluar berapa orang, namanya siapa, namanya di mana, fotonya mana, ya. Nah, sehingga tidak update datanya yang cukup di lapas dengan teknologi sederhana spreadsheet, kalau tidak salah di Excel itu ada, ya. Nah, mereka sudah tahu. Dan ini perintah dan pimpinan kita untuk menyebarkan ini ke seluruh aparatur penegak hukum dan pemerintah daerah. Harapannya apa? Harapannya pemerintah daerah dari tingkat 2, camat, lurah, sampai RT RW mengetahui di wilayahnya ada teman-teman warga binaan yang melaksanakan asimilasi. Ya. Teman-teman di kepolisian juga harapannya adalah link data ini tersebar sampai ke tingkat polsek. Sehingga di polsek, kapolseknya bisa tahu, oh ya, tempat saya ini ada orang nih yang asimilasi. Kan numpuk dalam satu polsek. Ini yang harus kita awasi. Nah, dan masyarakat RT RW dan sekitar. Nah, dikucilkan, mereka akan melakukan yang aneh-aneh lagi. Diterima diam, diawasi bareng-bareng. Ya kan, samalah kita ini manusia, ya kan? Tidak semua yang di lapas adalah penjahat, ya. Kalau teman-teman mau dengar ceritanya, mungkin saya yakin, Mbak, ini hostnya ini nangis juga kalau dengan cerita yang ada yang benar-benar kan gitu. Tidak semua orang itu di dalam lapas penjahat, karena ada yang diajak temannya, ada yang kadang dia tidak tahu bahwa itu melanggar hukum, sehingga ketemulah mereka di dalam lapas. Mungkin itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Ini mesti dari kita sudah hampir berbincang 1,5 jam nih Pak ya. Ada juga penanya yang menanyakan apa enggak makin bahaya kalau narapidana dikeluarkan hanya karena alasan COVID. Baik, ini jadi mungkin bisa mengawali lagi nih Pak ya. Mungkin Bapak bisa memberikan sesuatu hal yang bisa memantapkan pertanyaan dari Bu Evi ini Pak. Apa enggak makin bahaya kalau narapidana? Ya, terima kasih. Saya tanggapi, nah, bahaya ini dari sudut pandang mana? Ya. Kalau kita berbicara sudut pandang kemanusiaan dalam rangka COVID, lebih bahaya orang itu kumpul bersama di dalam lapas, jumlahnya 3.200 dengan kapasitas 934. Kalau satu saja yang kena, apakah lapas kelas 1 masal yang jenazahnya 3.200 plus petugasnya? Kalau memang itu kena COVID, mudah-mudahan tidak. Kan begitu. Inilah yang diantisipasi. Kita tidak bicara kriminalitas. Pada ini adalah kemanusiaan. Dan rekomendasinya ini pengeluaran atau pembebasan narapidana dalam tahap asimilasi dalam rangka COVID ini mendapat rekomendasi dari PPB. Mendapat rekomendasi dari Komnas HAM. Ya. Tujuannya semata-mata satu, pencegahan COVID-19 di dalam lapas. Kenapa? Kita bisa bayangkan apa yang saya sampaikan tadi. Satu terkena udah 3.200 orang. Ya. Kalau 3 lapas itu data nasional langsung kelewat. Karena kita punya narapidana hari ini sekitar 2.000, sekitar 270.000 nasionalnya, ya kan? Kalau itu di lapas rutan kena, wah, saya nggak bisa membayangkan bagaimana ngerinya, ya kan? Terus bagaimana bahaya dalam konteks gangguan keamanan mungkin yang disampaikan oleh Ibu tadi. Gangguan dalam konteks ini kita sudah melakukan tahap-tahapan. Yang pertama koordinasi, yang kedua sosialisasi, yang ketiga pengawasan. Harapannya pada saat tools ini semua berjalan dengan baik,
yang menjadi ancaman pengulangan kejahatan menjadi minim. Kami tidak bisa bilang nol, tapi meminimalisir. Karena kita ketahui sama kondisi saat ini di luar, ya kan, kondisi ekonomi kita ini luar biasa dampak terhadap COVID ini. Ya begitu. Satu, banyak teman-teman yang di PHK. Yang kedua, banyak teman-teman yang hilang pekerjaan. Ya, usahanya macet. Yang dulunya kerja sudah nggak bisa berjualan lagi. Dan seterusnya. Ini dampak-dampaknya. Pada saat urusan kalau di lapas itu, kalau urusan seperti itu orang pasti jahat, Pak. Ya, begitu. Ya, kan? Sehingga pemerintah pusat pun kami ikuti mengeluarkan program-program terhadap kesejahteraan sosial. Ada bantuan sosial prakerja yang tadi yang di PHK itu dikasih kartu prakerja. Harapannya dia biar nggak nekat melakukan kejahatan. Nah, itu kira-kira. Kalau dari perspektif kesehatan, ya kan, dan kemanusiaan, ini menjadi salah satu rekomendasi dari dunia internasional untuk melaksanakan pengeluaran narapidana dari seluruh lapas di Indonesia. Gitu tuh, Pak. Oke, baik. Maaf, di tempat saya agak ada suara adzan ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Boleh saya lanjutkan untuk membacakan pertanyaan? Oke. Jadi ini dari Ringga Arif Widiharto. Bagaimana langkah dan upaya strategis untuk menangkal hoax di tengah masyarakat terkait dengan pencerahan bagi masyarakat agar tidak mudah menelan pemberitaan tanpa filter dan bisa bersikap proporsional sesuai realitas yang ada. Baik, ini sepertinya pertanyaan ini adalah untuk kita semua ya, tapi barangkali ada upaya-upaya juga yang dilakukan oleh lapas begitu terkait dengan hoax yang selama ini bertebaran. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Sehingga ini nambah pekerjaan baru Pak Lapas dengan jajarannya untuk klarifikasi hoax kan begitu, ya kan? Tapi nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Pimpinan kami sudah memerintahkan ke kami terhadap seluruh berita segera ditindaklanjuti, ya kan? Segera ditindaklanjuti agar tahu apakah ini terjadi di wilayah kita atau tidak, dan segera melaksanakan klarifikasi ke medsos, ya. Segera melaksanakan klarifikasi ke medsos. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengoptimalkan kembali tim-tim humas yang ada di seluruh satuan kerja pemasyarakatan. Artinya apa? Kita juga perlu memberitakan hal-hal yang dilakukan oleh lapas atau jajaran pemasyarakatan di seluruh Indonesia agar masyarakat paham, ya, paham program yang diberikan terhadap narapidana sedalam lapas seperti apa, terus apa saja pelatihan yang dilaksanakan, terus apa hasilnya. Ini yang kita berikan informasi ke masyarakat, selain juga mengklasifikasi pupuk yang terjadi di masyarakat belakangan. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Imam Arifin. Pak Kalapas mau bertanya, ada tidak ya upaya supaya orang Indonesia nggak masuk penjara lagi atau lapas? Karena sejak pasca reformasi penghuni lapas dan rutan meningkat antara lain karena napi atau tahanan kasus narkoba. Apakah lapangan kerja kurang atau bagaimana? Info di negeri Belanda yang pernah menjajah kita 3,5 abad, lapas malah banyak yang tutup. Nah, kira-kira Pak Menteri nggak belajar sama Belanda? Bagaimana penghuni lapas bisa nihil alias lapas jadi tutup? Baik, ini juga mungkin berkaitan sama guyonan selama ini, Pak. Katanya enak di lapas, Pak, karena dikasih makan, tidurnya gratis, semua kesehatan sudah disediakan. Silakan, Pak. Ya, kalau peserta
telekonferensi ini mau voucher gratis nginep di lapas, nanti saya kasih 2 hari, 1 tahun. Sekaligus rekreasi, biar mengetahui lapas itu seperti apa. Nah, terkait dengan peningkatan kejahatan, kami khususnya yang di lapas, ya kan, hanya bisa melaksanakan terobosan-terobosan. Percepatan program pembinaan, peningkatan baik itu pembinaan keterampilan maupun kepribadian di dalam lapas, harapannya mereka tidak mengulangi. Kalau kita terkait di Belanda, ya, di Belanda sudah menurut penjaranya itu betul. Ya. Kemarin kami sempat mendapatkan pemaparan dari narasumber bahwa di Belanda itu penutupan penjaranya bukannya tidak ada kejahatan di negeri Belanda, tetapi sistem hukumnya yang berubah. Ya. Kalau di Indonesia kan masih senang kalau nggak di penjara, nggak enak, kayaknya nggak mantap gitu kan. Pokoknya nyuri sendal di rumah ketangkep masukin penjara yang biar kapok kan. Padahal di penjara tidak dikapokkan tapi dibina. Nah, hal yang begini budaya hukum, sistem hukum yang harus kita rubah dalam menekan angka kriminalitas di Indonesia. Ya. Di Belanda, menurut narasumber yang kami pernah dengar, bukan saya narasumbernya, yang pernah kami dengar, tidak penjara menjadi pidana yang pilihan pidana yang paling akhir, pemidanaan yang paling akhir kalau nggak salah. Artinya kalau bisa dilakukan pidana-pidana lainnya, nggak usah deh masuk penjara. Gitu. Contohnya yang di Belanda itu yang pertama ada namanya menggunakan uang jaminan. Ada jamin nggak orang ini misalnya melakukan pelanggaran lalu lintas, kan nggak usah dimasukin belum di penjara, malah sampai di penjara bisa nambah nakal kan gitu ya, ada ketemu sama benar narkoba misalnya kan gitu. Nah, mereka pakai uang jaminan satu. Terus yang kedua mekanisme denda. Yang berikutnya di Belanda sudah menerapkan pidana kerja sosial, ya. Pidana kerja sosial misalnya orang ngambil kotak amal di masjid, ya, misalnya kan pencurian, ya, ada juga musim-musim gini tuh hati-hati juga itu, ya kan, kotak amal di masjid mereka tidak di penjara, nah, mereka diberikan misalnya kebersihan di masjid itu selama 3 jam 1 hari selama sekian bulan, kan dia hidupnya tetap, kebersihan di masjid itu terjamin. Mereka juga bisa menghidupi keluarganya. Tetapi kalau mereka masuk dalam lapas, banyak orang yang mendapat apa? Pertama keluarganya, ya. Anak istrinya pasti kehilangan bapaknya, ya kan? Kehilangan kepada keluarganya yang menghidupi mereka. Dan kita tidak pernah, masyarakat tidak pernah mau tahu, biarin aja. Kan itu bapaknya maling katanya. Terus itu namanya siapa? Ya nyopet juga, ya kan gitu. Akhirnya terpaksa karena kebutuhan ekonomi. Anaknya menjadi anak beranak juga, ketemu lah, ya. Akhirnya kalau anak laki digebuknya baliknya begitu. Akhirnya dia menjadi tumbuh menjadi tunas-tunas kriminal baru atas dampak negatif dari pemenjaraan. Sehingga di negeri mana ini sudah diminimalisir. Siapa saja yang dimasukkan dalam lapas atau ditahan dalam lapas menurut narasumber itu, memang yang kejahatan yang luar biasa katanya mereka di sana. Ya, kejahatan luar biasa itu apa? Pembunuhan berencana, gitu ya. Terus bandar narkoba dan juga terorisme dan seterusnya. Yang lain-lain menjadi kalau kita menganggap di sini pipiring gitu ya. Mungkin teman-teman sering dengar pipiring gitu. Nggak bawa KTP kena pipiring. Coba yang nggak bawa KTP langsung masuk penjara. Karena juga penjaranya gitu ya. Untung ada pasal pipiring. Nah, di belakang udah jadi pipiring semua. Tapi ada sanksinya yang macam-macam. Ada sanksi uang jaminan dan denda. Mudah-mudahan pemerintah kita sebenarnya draft ini ya. Draft ini sudah ada dalam rancangan KUHP yang
kemarin, ya, yang gagal dilanjutkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang terdahulu. Mudah-mudahan ini bisa segera diselesaikan, sehingga ini mungkin ya salah satu cara untuk menekan hunian di dalam lapas, ya kan? Di KUHP yang baru, yang narkoba ini kan sekarang seperti yang disampaikan Pak Menteri, narkoba sudah masuk lapas semua, seharusnya direhab, ya gitu ya. Nah, sekarang mau direhab, tempat rehabnya nggak ada, kayak sama saja, begitu, ya. Banyak sebenarnya hal-hal yang harus kita bicarakan sebagai anak bangsa, duduk bersama, memberikan masukan positif terhadap pemerintah, sehingga apa yang terjadi saat ini bisa kita selesaikan bersama. Saya yakin tidak secara personal satu orang, satu instansi bisa menyelesaikan, tapi seluruh instansi, ramai-ramai masyarakat, pemerintah, duduk bareng, ayo kita selesaikan. Saya kira ini selesai. Ya. Begitu, terima kasih. Oke, baik. Kita hampir ke sesi terakhir ya. Ini sebelum kita akan mengakhiri. Ini pertanyaan dari Muhammad Ilham. Ilham Agang dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Izin bertanya, bagaimana kebijakan Menkumham yang meminta para napi agar kembali ke lapas? Ada, Pak? Nah, kebijakan Menkumham yang meminta para napi agar kembali ke dalam lapas, artinya dia kembali ke lapas untuk ambil surat bebas. Nah, bukan masuk lagi, ya kan? Artinya dia menyelesaikan masa pidananya. Dia kembali ke lapas untuk melakukan laporan kalau memang handphonenya berganti, kan begitu? Bukan dimasukkan lagi. Nah, mungkin kalau kami klasifikasi, kalau agak sedikit siang hari ini maupun siang, ini termasuk klasifikasi hoax, kan begitu? Yang bikin bingung masyarakat dan bikin bingung warga binaan yang mengikuti asimilasi. Yang benar yang mana, kan begitu ya? Yang jelas seperti yang sudah diperintahkan melalui Permen 10/2020, teman-teman yang peserta asimilasi tetap tinggal di rumah, tidak melaksanakan kegiatan keluar rumah karena Anda tidak bebas, Anda melakukan isolasi mandiri di rumah sambil menjalankan pidananya. Harapannya sehat selalu, bisa bertemu keluarga dan bisa mengurangi rasa khawatir. Karena di dalam lapas, Pak, setiap hari kalau kami kontrol, Pak, di mana ya Pak anak saya? Boleh lihat nggak Pak? Boleh lihat nggak, balik-balik kamu jangan, kan? Nggak bisa, ya berdoa saja. Keluarga juga di rumah berdoa untuk kamu. Ya. Berasa kita tiap hari di dalam lapas ini. Oke. Gitu ya, Pak. Baik, ini sepertinya sudah habis Pak. Tapi tadi ada yang ketinggalan satu terkait dengan dari Pak Alik tadi saya sempat baca. Kalau Pak Alik ini pernah kerjasama dengan Lapas Wanita, dengan Bu Daryati melakukan pelatihan keterampilan bersama teman UKM Malang. Kalau ingin kerjasama dengan Lapas Lowaru, bagaimana Pak prosedurnya? Ya, terima kasih Pak. Siapa Pak Alif ya? Pak Alif Wijaya. Ya. Alif Wijaya. Itu sudah ada nomor teleponnya Pak, kasih aja. Ya, langsung dikasih bingkar, langsung dihubungi, ya kan? Kalau tidak bisa, langsung dinotifikasi di IG, teman-teman akan respon cepat, ya kan? Uluran tangan-tangan Tuhan ini yang membantu pembinaan dalam lapas. Semoga kita di bulan Ramadan ini meningkatkan silaturahmi, meningkatkan saling tolong menolong di sesama kita, apalagi nolong orang yang di dalam lapas ini mungkin pahalanya berlipat-lipat, ya kan? Makasih Pak Alif, kami tunggu Pak Alif Wijaya. Amin. Ya baik, terima kasih. Oke, nanti IG-nya ditulis di chat ya untuk yang dari lapas, mungkin bisa membantu teman-teman. Baik, ini terakhir nih Pak, sebelum kita menutup perbincangan kita. Ini sekarang kan terbaru nih Pak, Menkumham digugat oleh sekelompok masyarakat ya di Jawa Tengah karena kebijakan ini dinilai meresahkan ini Pak. Mungkin Bapak punya tanggapan ini Pak, kalau kemudian ada gugatan terkait dengan hal ini Pak. Ya, terkait dengan berita lagi populer ya, Pak Menkumham menjadi
menggugat bersama-sama dengan Pak Karutan, dengan Pak Kakawin. Ya, di Malang pun potensi itu kan ada juga. Selaku pejabat negara atas kebijakan yang dikeluarkan pasti ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan. Kami selaku pejabat negara siap untuk menghadapi itu sepanjang proses pengeluaran peraturan ini didasari atau dilandasi dengan tahapan-tahapan dengan pertimbangan-pertimbangan yang luas. Yang sudah pasti lah, tak mungkin bikin peraturan awal itu kan mungkin ya, pasti dalam pertimbangan rekomendasi dan sebagainya. Dan yang digugat sebenarnya teman-teman yang bikin POK ini, sehingga dari 38.000 warga binaan yang mengikuti program asimilasi, saat ini yang melakukan pelanggaran sesuai dengan data teman-teman tadi pagi Pak Adib, kalau sana Pak Adib Humas Polri, ya Pak Brigjen siapa itu, 39 orang. Saya kira ada kejahatan yang mana yang akan digugat, ya begitu. Nah, terkait dengan keresahan, kita cari ini siapa yang meresahkan ini, berita hoax, ya kan? Atau siapa? Sehingga ayo kita bersama-sama memberikan edukasi di tengah-tengah musibah kita ini terhadap seluruh masyarakat minimal, ya kan? Saya bilang sama istri saya, kamu jangan ada berita ini langsung di-share, kira-kira benar ini gitu. Ada yang video sudah bertahun yang lalu di-share lagi, biar agak rame-rame sedikit gitu. Padahal apakah ini pengaruh dari di rumah terus sehingga online terus kan bisa juga di-share jadi gosip kan gitu ya. Semakin digosok semakin sip kan gitu kira-kira. Sehingga inilah kita semua sekali lagi sebagai anak bangsa bijak dalam melaksanakan media sosial. Bisa jangan juga kita ikut membantu jangan kelompok-kelompok yang sengaja menyebarkan hoax untuk membuat negara kita tambah repot lagi ke depannya. Kita sudah bersatu padu sekarang melawan COVID, jangan sampai kita dipecah belah dengan hal-hal yang kita belum tentu kebenarannya ya. Ada juga yang benar, ada yang enggak juga kan. Sehingga kita kalimat terakhir ini adalah bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih. Oke, baik. Bapak, ini sudah hampir berakhir nih, nggak terasa ini ya waktunya ya. Sebelum berakhir, monggo Pak, silakan. Mungkin ada harapan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya melalui yang ikut pada kesempatan hari ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bu moderator, saya selaku Kalapas Polres Malang dan mewakili seluruh jajaran masyarakat di seluruh Indonesia. Yang pertama, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat apabila ada yang menjadi korban dari warga binaan kami yang melaksanakan asimilasi. Ini kesempatan yang baik ya. Di bulan Ramadan ini kita saling memaafkan. Terus yang kedua, seluruh masyarakat kami mohon untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjadi catatan kami tidak semua kejahatan dilakukan oleh saudara-saudara saya warga binaan yang melaksanakan asimilasi dan semua mempunyai potensi untuk melakukan pelanggaran pidana di negara kesatuan ini. Terus yang berikutnya kami mohon bantuan dari seluruh masyarakat untuk menerima warga binaan kami yang melaksanakan asimilasi, melakukan pengawasan dan menginformasikan kepada kami jika ada teman-teman warga binaan yang melakukan pelanggaran di wilayahnya. Bapak Ibu sekalian, saya kira medsos di Instagram itu bisa lewat chatnya itu bisa kita sampaikan ke kita bahwa ada warga binaan yang melakukan pelanggaran. Terus terimalah mereka sudah kami didik, sudah kami bina di dalam lapas, dan tahap mereka sekarang memang sosialisasi terhadap masyarakat. Harapannya masyarakat tidak melakukan
penolakan yang di mana penolakan itu bisa menyebabkan mereka melakukan penanganan kembali. Ya. Dan terakhir, kami keluarga besar Lapas Kelas 1 Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin, semoga di Ramadan 1441 Hijriah ini kita semua mendapat ridho Tuhan yang Maha Kuasa dan mendapat keselamatan, kesehatan di tengah-tengah musibah yang sedang melanda negara dan dunia semua ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ana Agung Gede Krisna. Senang sekali bisa berbincang dengan Anda di kesempatan hari ini. Kami doakan mudah-mudahan seluruh yang ada di lapas, baik petugasnya maupun juga warga binaan, tetap selalu sehat Pak, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan COVID bisa segera hilang dari bumi Indonesia ya. Baik. Ya. Ya, baik. Kemudian disampaikan bahwasanya untuk Instagram dari Lapas Malang ini, Lapas Kelas 1 Malang. Mungkin bisa langsung follow setelah ini jadi lebih membludak ini Pak, IG-nya Lapas Kelas 1 Malang ya, Loaru. Baik, dan akhirnya kita harus mengakhiri perbincangan kita. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi kita bisa berbincang bersama dengan Lapas atau juga dalam topik yang lain. Dan mudah-mudahan dalam perbincangan ini kemudian bisa mengubah persepsi kita bahwasannya para pelaku kesehatan itu bisa siapa saja. Tidak hanya para warga binaan yang baru saja keluar atau mendapatkan asimilasi dan reintegrasi ini. Karena mereka pada dasarnya juga sama seperti kita, manusia. Dan tentunya pelaku ini adalah bisa siapa saja karena berdasarkan teori kejahatan, ketika ada niat dan kesempatan, disitulah ada kesehatan. Dan akhirnya saya Happy Budi mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi. Partisipannya sekarang ada 66, semuanya yang sudah bergabung dalam kesempatan hari ini. Saya minta maaf bila banyak hal yang kurang berkenan dan akhirnya kita akan bertemu lagi dalam lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Happy dan terima kasih Pak Krisna atas materi dan juga pemaparan dan sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga ini nanti bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat sehingga tidak salah persepsi mengenai asimilasi narapidana di tengah COVID-19 ini. Dan ini masih ada beberapa hal lagi yang Bapak Ibu bisa kerjakan, yaitu post test dan juga feedback. Tapi sebelumnya, ini saya minta Bapak Ibu untuk menyalakan videonya